Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah dan berselawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah bimbingan konseling, yang mana materinya ialah konseling lintas budaya. Adapun kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Suci Rahmadani dan yang kedua Saidatun Nisa Simatupang dan yang ketiga Gustiani. Dan adapun materi yang pertama akan dijelaskan oleh saudari kita Gustiani, dan adapun materi yang kedua akan dijelaskan oleh saudari kita Saidatun Nisa Simatupang, dan yang terakhir materinya akan dijelaskan oleh Suci Rahmadani, saya sendiri. Baiklah, perkenalkan nama saya Gustiani dengan NIM 0306193156. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari konseling lintas budaya. Nah, adapun yang dimaksud dengan konseling lintas budaya itu yaitu konseling yang melibatkan konselor dan klien yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dan karena itu, proses konseling ini sangat rawan oleh terjadinya bias-bias budaya atau cultural biases pada pihak konselor yang mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif. Dalam konseling lintas budaya ini atau kebudayaan, ini meliputi tradisi, kebiasaan, nilai-nilai, norma, bahasa, keyakinan, dan berpikir yang telah terpola dalam suatu masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi, serta memberikan identitas pada komunitas pendukungnya. Tapi argumen-argumen yang lain menyatakan bahwa lintas budaya ini harus melingkupi pola seluruh bidang dari kelompok-kelompok yang tertindas, bukan hanya orang kulit yang berwarna hitam, dikarenakan tertindas itu dapat berupa gender, kelas, agama, keterbelakangan, bahasa, orientasi seksual, dan usia. Jadi dapat disimpulkan bahwa konseling lintas budaya ini yaitu berbagai hubungan konseling yang melibatkan para peserta yang berbeda etnik atau kelompok-kelompok minoritas, bahkan atau hubungan konseling yang melibatkan konselor dan konseli yang secara rasional dan etnik sama, tetapi memiliki perbedaan budaya yang dikarenakan variabel-variabel lain seperti seks, orientasi seksual, faktor sosioekonomi, dan usia. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatun Nisa Simatupang dengan NIM 0306193166. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan konseling lintas budaya. Ada 3 macam pendekatan dalam konseling lintas budaya. Yang pertama, pendekatan universal atau etik yang menekankan inklusivitas, komunalitas, atau keuniversalan. Yang kedua itu ada pendekatan emik yang menyoroti karakteristik khas dari populasi spesifik dan kebutuhan untuk konselingnya. Yang ketiga itu ada pendekatan inklusif atau transkultural yang terkenal sejak diterbitkannya sebuah karya yang berjudul Transcultural Counseling in Action. Mereka menggunakan istilah trans ini sebagai lawan dari inter atau cross-cultural counseling untuk menekankan bahwa keterlibatan dalam konseling merupakan proses yang sangat aktif. Namun Fukuyama berpandangan tentang universal ini bahwa pendekatan inklusif disebut pula konseling transkultural yang menggunakan pendekatan emik, dikarenakan titik anjang batang tubuh literatur ini menjelaskan bahwa karakteristik, nilai-nilai, dan teknik untuk bekerja dengan populasi spesifik yang memiliki perbedaan budaya dominan. Terima kasih. Materi yang ketiga ialah model konseling lintas budaya. Palmer and Lowney 2008 mengajukan ada 3 model konseling lintas budaya, yakni yang pertama culture center model, dan yang kedua integratif model, dan yang ketiga ethnomedical model. Dan adapun yang model yang pertama ialah model berpusat pada budaya atau culture center model. Palmer and Lowney berpendapat
bahwa budaya-budaya barat menekankan individualisme, kognitivisme bebas, dan materialisme, sedangkan budaya timur menekankan komunalisme, emosionalisme, determinisme, dan spiritualisme. Nah, konsep-konsep ini bersifat kontinum, tidak dikotomus. Pengajuan model bersifat pada budaya didasarkan pada suatu kerangka pikir, korespondensi budaya, konselor, dan konseli. Diyakini seringkali terjadi ketidakjalanan antara asumsi konselor dengan kelompok-kelompok konseling tentang budaya, bahkan dalam kebudayaan sendiri. Dan adapun model yang kedua yaitu model integratif atau integratif model, berdasarkan uji coba terhadap orang kulit hitam Amerika. Jones, Palmer, and Lowney 2008 merumuskan 4 kelas variabel sebagai suatu panduan konseptual dalam konseling. Model integratif yakni sebagai berikut. Yang pertama, reaksi terhadap tekanan-tekanan nasional, pengaruh budaya tradisional, pengalaman dan anugerah individu dan keluarga. Dan adapun model yang ketiga ialah model etnomedical atau ethnomedical model. Model ethnomedical pertama kali diajukan oleh Ahmad dan Fraser 1979, yang dalam perkembangannya dilanjutkan oleh Al-Ladin 1993, yang mana model ini merupakan alat konseling transkultural yang berorientasi pada paradigma, memfasilitasi dialog terapeutik dan meningkatkan sensitivitas transkultural, dan yang mana pada model ini menempatkan individu dalam konsepsi sakit dalam model dimensional sebagai kerangka pikirnya.